Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya di channel Andri M93. Dan kali ini saya akan membahas spoiler dari Wudong Qiankun. Oke, saya mengingatkan kembali ya bahwa konten ini benar-benar full spoiler. Oke, tak perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk pada alur ceritanya. Season 4, Episode 12. Maksudmu, jimat batu misterius. Mata Lindong berbalik untuk melihat telapak tangannya sendiri sementara dia sedikit terkejut. Segera, dia dengan cepat mendapatkan kembali akal sehatnya sementara kegembiraan dengan cepat menyembur ke matanya. Ya, Little Marten menganggukkan kepalanya sebelum berkata, jimat batu misterius itu penuh dengan misteri. Berdasarkan kekuatannya saja, ia mampu menyegel Blood Soul Puppet. Di masa depan, jika Anda terus berlatih dengannya, Anda mungkin bisa menaklukkannya. Apakah kamu yakin bahwa kami dapat menyegel Blood Soul Puppet dengan kekuatan dari jimat batu misterius saja? Lindong mencengkeram telapak tangannya sebelum dia tanpa sadar bertanya. Ini bukan bahan tertawaan. Pada saat itu, jika dia benar-benar melepaskan Blood Soul Puppet dan dia tidak dapat menyegelnya, maka dia mungkin akan menjadi korban pertama dari Blood Soul Puppet itu. Meskipun saya tidak sepenuhnya percaya diri, saya percaya bahwa kami memiliki setidaknya 70% peluang. Little Marten ragu-ragu sejenak sebelum berkata, jika kamu bisa maju ke tahap nirvana, kamu dapat dengan mudah mengaktifkan Stone Talisman dan menyegel Blood Soul Puppet ini. Ketika dia mendengar kata-katanya, Lindong tanpa sadar memutar matanya. Jika dia berada di panggung nirvana, dia tidak perlu lagi takut pada boneka jiwa darah ini. Meskipun demikian, dia merasa sedikit tidak yakin ketika mendengar dari Little Marten bahwa hanya ada 70% peluang untuk berhasil. Lagi pula, jika dia tidak menangani masalah ini dengan benar, itu mungkin akan menyebabkan masalah besar. Meskipun dia cukup kuat untuk bertarung melawan praktisi tahap manifestasi tingkat lanjut, di depan boneka jiwa darah yang aneh ini, kemampuan bertarungnya mungkin tidak seberapa. Nak, segala sesuatu memiliki risikonya. Jika Anda dapat menaklukkan boneka jiwa darah ini, hampir tidak akan ada orang di seluruh dinasti yang besar yang dapat mengancam Anda. Meskipun kamu berhasil mengalahkan Tengsa, berdasarkan perkiraanku, orang itu mungkin hanya seorang praktisi manifestasi tingkat lanjut rata-rata. Anda telah berlatih di dalam celah yin hitam misterius selama setengah tahun. Dalam waktu setengah tahun ini, saya percaya bahwa Lin Langtian seharusnya sudah maju ke tahap manifestasi awal. Faktanya, karena dia mendapat dukungan dari Lin Klan yang kaya, saya tidak akan terkejut jika dia telah menembus ke tahap manifestasi lanjutan. Petik 2. Mata Little Marten sedikit serius saat dia menatap Lindong dan berkata, selanjutnya, izinkan saya memberitahu Anda ini. Sebelumnya, saya merasakan sensasi yang sangat aneh yang tersembunyi jauh di dalam tubuhnya. Orang itu jelas bukan orang biasa. Meskipun kekuatanmu telah meningkat secara signifikan, jika kalian berdua benar-benar bertarung, hasilnya masih belum pasti. Apa yang ada di dalam tubuhnya? Wajah Lindong dengan lembut berubah. Little Marten tidak pernah memberitahunya tentang masalah ini. Saya juga tidak yakin. Saya hanya merasakannya sesaat ketika kami berada di depan tablet manifestasi bela diri, sebelum sensasi itu segera hilang. Oleh karena itu, bahkan saya tidak yakin akan hal itu. Mungkin itu hanya sebuah kesalahan. Meskipun demikian, yang terbaik adalah selalu berhati-hati. Little Marten bergema dalam. Lin Langtian ini tidak hanya memiliki bakat kultivasi yang luar biasa tetapi dia juga memiliki keberuntungan yang sangat baik. Oleh karena itu, bukan tidak mungkin dia akan memiliki kesempatan bertemu selama bertahun-tahun. Lebih jauh lagi, dengan dukungan penuh dari klan Lin, terlepas dari anggota generasi yang lebih muda, bahkan di seluruh dinasti yang besar, sebagian besar pemimpin faksi tidak dapat mendukungnya. Petik 2. Saat ini, kamu dan Lin Langtian benar-benar putus. Ketika Anda pergi dan menghadiri pertemuan keluarga berikutnya, dia pasti akan bergerak pada Anda. Namun, jika Anda dapat menaklukkan wayang jiwa darah ini, Anda tidak perlu takut. Lindong diam sementara matanya berkilauan. Awalnya, dia percaya bahwa setelah dia mendapatkan simbol leluhur yang melahap, kekuatannya telah meningkat pesat dan ini akan memungkinkan dia untuk dengan mudah memecat Lin Langtian. Namun, setelah mendengar kata-kata Little Marten, dia akhirnya menyadari bahwa dia telah meremehkan saingannya. Selanjutnya,
Bahkan jika Lin Langtian belum mencapai tahap manifestasi lanjutan, kekuatannya pasti tidak akan kalah dengan Teng Sa. Paling tidak, di depan tablet bela diri manifestasi, Lin Langtian juga memperoleh seni bela diri manifestasi yang kuat. Lebih jauh lagi, apa yang menyebabkan seseorang paling waspada terhadapnya adalah bahwa tidak ada yang tahu berapa banyak seni bela diri manifestasi yang sebenarnya dimiliki Lin Langtian. Berdasarkan status Lin Clan di dinasti Yan besar, Lin Dong tidak akan percaya bahwa mereka tidak benar-benar memiliki beberapa seni bela diri manifestasi. Dalam hal ini, kemampuan pertempuran Lin Langtian akan benar-benar menakutkan. Jika Lin Dong bertarung dengannya, itu akan seperti pertempuran antara dua harimau dan itu akan sangat sengit. Selain itu, yang paling penting adalah bahwa Lin Langtian adalah jenius paling berharga dalam sejarah Lin Clan. Jika dia memilih untuk bertarung dengan Lin Langtian, dia kemungkinan akan menghadapi beberapa perlawanan dari dalam Lin Clan. Pada saat itu, Lin Dong akan membutuhkan kartu as untuk menekan Lin Clan. Saat ini, boneka jiwa darah yang misterius ini praktis adalah hadiah yang diberikan oleh dewa. Baiklah, ayo kita coba. Setelah merenung sejenak, keraguan di mata Lin Dong akhirnya menghilang sebelum dia dengan sungguh-sungguh menganggukkan kepalanya dan berbicara dalam-dalam. Tidak peduli apa, untuk pertemuan keluarga yang akan datang, dia ingin memberikan penampilan yang paling mempesona dan tidak ada yang akan menghalangi jalannya. Ketika mendengar kata-katanya, Little Marten mengangguk. Segera, matanya agak serius menoleh untuk melihat gua gelap itu sebelum berkata, segel ini cukup misterius. Namun, sumber energinya berasal dari energi yin yang memancar keluar dari tanah. Begitu kita mematikan energi yin, segel ini akan hancur dengan sendirinya. Pada saat itu, ketika segel itu rusak, saya akan mengaktifkan jimat batu misterius dan menyegel boneka jiwa darah di dalam jimat batu. Begitu wayang jiwa darah itu berada di dalam jimat batu misterius, pada akhirnya ia harus menyerah. Baiklah, biarkan aku mematikan energi yin. Lin Dong menghela napas dalam-dalam. Kemudian, dia mengambil langkah ke depan sementara matanya tetap terkunci rapat pada bayangan berdarah itu, yang ditahan oleh beberapa rantai logam besar. Selanjutnya, dia memutar telapak tangannya sebelum lubang belakang di telapak tangannya mulai memanjang. Segera, dia memusatkan pikirannya pada lubang hitam itu yang menyebabkannya meluas dengan cepat. Saat lubang hitam itu meluas, segerombolan kekuatan devouring yang kuat meletus. Seketika, semua energi yin yang memancar keluar dari bawah tanah dengan cepat ditelan oleh lubang hitam. Bahkan tidak ada jejak energi yin yang bisa lewat. Saat energi yin dimatikan, simbol pada peluang logam besar sebenarnya mulai meredup secara bertahap. Sementara itu, cahaya yang mengalir di antara mereka secara bertahap menjadi lebih lemah hingga akhirnya, retakan kecil mulai muncul di rantai logam besar itu. Lin Dong menatap serius pada pemandangan ini, sementara matanya tetap terkunci pada sosok berdarah itu. Tiba-tiba, matanya menyusut dengan keras. Itu karena dia menyadari patung darah ini sebenarnya tiba-tiba bergetar. Pada saat yang sama, gelombang kejut yang sangat ganas perlahan muncul dari sosok berdarah itu, dan itu tampak seperti binatang buas ganas yang baru saja bangun. Menggeram, berdiri di samping Lin Dong, Little Flame juga mengeluarkan serangkaian geraman yang dalam sementara semua sisik berdarah di sekujur tubuhnya mulai menggeliat. Seolah-olah itu juga mendeteksi aura yang sangat berbahaya dari sosok berdarah itu. Sisi susu, semua simbol yang tersebar di sekitar dinding gua mulai meredup satu persatu. Sepertinya kekuatan formasi besar ini dengan cepat menurun. Hualala, saat semua simbol ini mulai meredup, tiba-tiba, di dalam gua yang gelap, suara hualala yang memekakkan telinga tiba-tiba muncul dari rantai logam. Ketika mereka mendengar suara ini, mata Lin Dong dan Little Marten membeku. Itu karena mereka melihat bahwa sekarang, bayangan berdarah yang diikat oleh rantai logam besar itu, perlahan mengangkat kepalanya. Seketika bayangan berdarah itu mengangkat kepalanya, dua mata merah darah muncul di depan Lin Dong. Tidak ada jejak emosi di mata itu. Sebaliknya, itu dipenuhi dengan kekejaman dan kekejaman yang tak ada habisnya seperti binatang buas. Blood Soul Puppet telah terbangun. Saat ia sedang ditatap oleh mata merah darah itu, seluruh tubuh Lin Dong menjadi sedingin es. Pada saat yang sama, semua kekuatan Yuan yang kuat di dalam tubuhnya mulai dengan cepat menyembur seperti gelombang pasang. Mengaum, kemerahan di mata Blood Soul Puppet itu meningkat. Detik berikutnya,
Geraman seperti binatang buas tiba-tiba terdengar dari mulutnya. Segera, itu mengguncang tubuhnya sebelum benar-benar menghancurkan semua rantai yang mengikat anggota tubuhnya. Setelah mereka kehilangan kekuatan dari segel, rantai logam itu jelas tidak akan bisa mengikat boneka jiwa darah itu. Darah. Boneka jiwa darah itu menyeret rantai logam sepanjang hampir 1 lusin meter. Setelah dibebaskan oleh segel itu, mata merah darahnya terkunci rapat ke tubuh Lindong. Sensasi berdarah yang muncul dari tubuh yang terakhir menyebabkan kemerahan di matanya meningkat. Huala, saat rona merah di matanya semakin kuat, sosok Blood Soul Puppet itu melintas sebelum secepat kilat muncul di udara di atas gua. Kemudian, rantai logam besar itu menghasilkan suara angin yang memecah sebelum mereka dengan kejam terbang menuju Lindong. Selanjutnya, pada saat yang sama, energi berdarah yang aneh terjebak pada rantai besar itu. Ketika dia melihat serangan masuk Blood Soul Puppet, Lindong tercengang. Dia bisa merasakan betapa hebatnya energi berdarah itu. Oleh karena itu, dia secara alami tidak berani melawannya dengan paksa saat dia dengan cepat mundur. Bang! Ketika rantai logam itu terlempar ke lantai, seluruh tanah mulai bergetar, sementara retakan hampir 100 meter langsung hancur berantakan. Pemandangan ini menyebabkan setiap rambut di tubuh Lindong berdiri. Jika serangan itu mendarat di tubuhnya, dia mungkin akan langsung terkoyak. Hualala, setelah serangan pertamanya gagal, kemerahan di mata Blood Soul Puppet itu meningkat. Kemudian, rantai logam itu menari seperti ular piton raksasa saat sekali lagi terbang dengan ganas ke arah Lindong. Saat ini, boneka jiwa darah itu baru saja dibebaskan dan oleh karena itu inderanya sedikit tumpul. Namun, saat perlahan pulih, kekuatannya menjadi semakin menakutkan. Pada saat itu, berdasarkan kemampuan Lindong saja, dia tidak akan bisa menghindari serangannya. Oleh karena itu, ketika dia melihat bahwa itu menyerang lagi, Lindong buru-buru berteriak, "Little Marten, cepat lakukan sekarang." Di sisi lain, ekspresi Little Marten terlihat serius saat cakarnya menari dengan cepat. Tiba-tiba, sinar putih terbang keluar dari dalam cakarnya dan menggantung di udara di atas gua. Seketika, serangkaian sinar cahaya putih susu mengalir keluar. Begitu sinar cahaya ini muncul, mereka segera berubah menjadi benang energi yang tak terhitung jumlahnya sebelum mereka menyembur dari segala arah. Kemudian, mereka membungkus diri di sekitar wayang jiwa darah itu dan mengikatnya dengan erat. Itu berhasil. Ketika dia melihat pemandangan ini, Lindong langsung senang. Itu tidak akan sesederhana itu. Namun, Little Marten memilih untuk menggelengkan kepalanya tanpa daya. Ledakan. Setelah suara Little Marten mendarat, lengan berdarah dengan paksa memotong kepompong yang terbentuk dari benang energi, seperti pisau tajam sementara niat membunuh yang mengerikan perlahan muncul menyebabkan ekspresi Lindong menjadi semakin suram. Kekuatan Blood Soul Puppet itu pulih pada tingkat yang menakutkan. Lengan berwarna darah langsung didorong keluar dari kepompong energi. Dengan air mata yang ganas, kepompong itu terbelah saat menyeret rantai logam raksasa dan perlahan berjalan keluar dari kepompong seperti mayat yang mengerikan, sementara mata merahnya menatap Lindong. Mengaum, seekor binatang seperti lolongan terdengar dari mulut Blood Soul Puppet. Saat gelombang suara menyapu keluar, itu menyentak gua yang sangat besar sampai bergetar hebat. Menabrak. Setelah merobek kepompong energi, sosok boneka jiwa darah bergerak, berubah menjadi sosok darah buram saat menyapu. Dalam sekejap, Lindong melihat sosok darah muncul di depan matanya sebagai rantai raksasa kejam dicambuk ke arah kepalanya dengan kekuatan yang sangat menakutkan. Bang! Setelah melihat ini, Lindong sangat terkejut. Dengan pikiran, tanah di depannya langsung pecah, dan di bawah kendali energi mental yang kuat, dinding bumi tiba-tiba menonjol, membentuk lapisan pertahanan di depannya. Namun, tepat saat dinding bumi terbentuk, rantai raksasa itu datang secara biadab. Segera dinding bumi runtuh sebagai riak yang bisa dilihat dengan mata telanjang dengan cepat menyebar keluar, menyebabkan jaring laba-laba seperti retakan terbentuk di tanah. Pada saat ini, Lindong dengan cepat mundur, tangannya menggenggam sekitar halberd sisik surgawi kuno yang muncul. Dalam sekejap, tubuhnya ditutupi oleh lapisan tebal kaca berwarna berkilau. Di hadapan makhluk yang begitu menakutkan dan mengerikan, Lindong tidak berani menurunkan kewaspadaannya sama sekali. Desir, dinding bumi meledak berkeping-keping saat sosok darah itu terbang keluar dari langit yang penuh tanah.
Rantai logam raksasa seperti ular beludak keluar dari gua mereka saat mereka menembak ke arah Lindong dengan maksud untuk melukai pada sudut yang sangat rumit. Serangan Blood Soul Puppet tampaknya samar-samar mengandung jejak gerakan seni bela diri, menyebabkan Lindong sangat terkejut saat dia membuat catatan untuk tidak sedikit pun ceroboh. Ding ding ding. Dengan Yuan Power emas menyelimuti tubuhnya, tombak Lindong menari sebagai teknik Heavenly Scales Halberd ditampilkan secara alami dan mengalir, benar-benar memblokir semua rantai logam yang melesat ke arahnya. Di setiap bentrokan, riak energi yang menakjubkan muncul, menyebabkan retakan demi retakan meluas di tanah. Kekuatan Blood Soul Puppet sangat menakutkan. Untungnya, itu baru saja merusak segelnya dan karenanya kekuatannya belum sepenuhnya pulih. Atau yang lain, Lindong tidak hanya tidak memiliki cara untuk melawannya, dia bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Namun demikian, Lindong terus dipaksa kembali dalam bentrokan dengan Blood Soul Puppet. Kekuatan dari Ancient Heavenly Scales Halberd menyebabkan tangannya mati rasa. Jika ini terus berlanjut, dia tidak akan bertahan lama. Sekali lagi memukul mundur rantai logam lain, kekuatan mengerikan yang menyembur ke arahnya secara langsung menyebabkan Lindong membanting keras ke dinding gua. Tubuhnya bergerak saat dia buru-buru menghindar. Begitu dia menghindar, rantai logam dengan kejam ditembakkan, terkubur dalam-dalam ke dinding saat retakan selebar 1 meter dengan cepat menyebar. Ketika dia melihat kekuatan ganas ini, keringat dingin menutupi kepala Lindong. Bajingan, kamu masih belum selesai. Dengan rasa takut yang tersisa di hatinya, Lindong tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak marah pada Little Marten di dekatnya. Bertahan sebentar lagi. Little Marten dengan tegang menatap bola cahaya putih yang mengambang di area atas gua sementara cakarnya menari dengan cepat. Saat cakarnya menari, cahaya putih secara bertahap mulai menggeliat, seolah mengumpulkan kekuatan yang sangat kuat. Persetan, ketika dia melihat bahwa Marten kecil masih tidak berencana untuk masuk, Lindong hanya bisa mengutuk. Tombak kuno di tangannya buru-buru ditusukkan, menghalangi rantai logam yang ditembakkan dengan ganas, tetapi tubuhnya sekali lagi tersentak ke belakang saat dia mundur sekitar 10 langkah, sementara ki dan darah di tubuhnya melonjak. Boneka jiwa darah ini semakin kuat dan kuat. Saat dia merasakan tingkat kekuatan di balik serangan Blood Soul Puppet, ekspresi Lindong berubah. Kekuatan Blood Soul Puppet pulih terlalu cepat, jika ini terus berlanjut, dia tidak akan bertahan lama. Darah, aku ingin darah. Namun, wayang jiwa darah tidak memberi Lindong terlalu banyak waktu untuk mengatur napas. Mata merahnya penuh dengan haus darah saat mereka menatap Lindong dengan teguh. Huala, menabrak. Tubuh Blood Soul Puppet bergetar saat sekali lagi menyerang ke depan. Kali ini, ia meninggalkan bayangan di udara, menunjukkan betapa cepatnya itu. Setelah melihat ini, ekspresi Lindong berubah. Saat sosoknya hendak mundur, Blood Soul Puppet muncul di hadapannya, membawa bau darah yang menyengat. Sebuah lengan merah darah yang tampak seolah-olah kulit telah robek dari itu secepat kilat karena mencakar tenggorokan Lindong. Cahaya darah berkedip di ujung jarinya, menampilkan kekuatan tajam yang tidak akan kalah dari Soul Tracer kelas tinggi. Serangan wayang jiwa darah ini sangat ganas, dan lengan darah dengan cepat membesar di pupil Lindong. Namun, saat Lindong hendak bertahan, tubuh Blood Soul Puppet tiba-tiba berhenti. Seekor ular piton merah raksasa telah melesat dari belakang dan melingkar kuat di pinggangnya, menyebabkannya tidak bisa maju. Api kecil. Ketika dia melihat bantuan yang tiba-tiba, Lindong merasa sedikit senang di hatinya. Tatapannya bergeser dan tentu saja, dia menemukan Little Flame Hadea melemparkan ekor pitonnya dan dengan kuat menghentikan Blood Soul Puppet. Mengaum, Little Flame mengeluarkan raungan saat cahaya darah meletus dari seluruh tubuhnya. Itu sebenarnya langsung menarik Blood Soul Puppet sebelum memutarnya 2 kali di udara dan dengan kejam melemparkannya ke dinding gua. Ledakan. Seluruh gua sekali lagi bergetar ketika sebuah lubang besar dan dalam muncul di dinding gua. Sebagai binatang iblis, kekuatan yang bisa dihasilkannya secara tiba-tiba agak menakutkan, dan bahkan boneka jiwa darah terlempar olehnya. Namun, meskipun wayang jiwa darah telah dilemparkan, itu jelas tidak dapat merusaknya. Dengan demikian, lengan darah sekali lagi merangkak keluar dari lubang yang dalam saat aura jahat dari tubuh boneka jiwa darah semakin menakutkan. Menabrak. Setelah berjalan keluar dari lubang yang dalam, lengan Blood Soul Puppet tersentak saat rantai logam raksasa merobek udara dan dengan cepat menembak ke arah Little Flame. Dentang. Namun,
Tepat ketika rantai logam hendak mengenai api kecil yang tidak dapat dihindari, sesosok hitam tiba-tiba terbang keluar dan menghalangi di depannya, membiarkan rantai logam itu menghantam tubuhnya. Segera, suara logam terdengar saat sosok itu langsung terlempar ke belakang, depresi besar muncul di area dadanya. Hanya ketika sosok itu jatuh ke tanah, seseorang menyadari bahwa itu sebagai boneka simbol kelas tinggi Lindong. Namun, wayang simbol kelas tinggi yang dulu luar biasa ini tampaknya tidak berbeda dengan selembar kertas yang rapuh di hadapan wayang jiwa darah. Kekuatan seperti itu, saat ia menatap runtuh di dada boneka simbol kelas tinggi, sudut mata Lindong berkedut. Membunuh. Suara yang tidak jelas dan serak terdengar dari mulut Blood Soul Puppet. Itu menatap Lindong saat tubuhnya sekali lagi terbang ke depan, rantai di tangannya berputar seperti kincir angin saat menyerang Lindong dengan kekuatan yang menakutkan. Transformasi kera iblis. Lindong tidak berani menjadi sedikit lambat-lambat ketika dia melihat serangan ganas Blood Soul Puppet. Dengan lolongan rendah, tubuhnya membengkak sementara tombak sisik surgawi kuno di tangannya juga tumbuh. Dengan peningkatan kekuatan fisik dari transformasi kera iblis, tombak kuno di tangannya menari menyebabkan beberapa bayangan terbentuk saat bentrok langsung dengan Blood Soul Puppet. Ketika Lindong langsung bentrok dengan Blood Soul Puppet, Little Flame juga meraung dan menyerbu ke depan, bergabung dalam pertarungan. Bersama dengan Lindong, mereka dengan gigi menahan Blood Soul Puppet. Ledakan. Di dalam gua, riak kekuatan yang menakjubkan membentang seperti badai, menyebabkan gua bergetar terus-menerus. Batu-batu besar jatuh saat retakan meluas dengan cepat. Seorang pria dan seekor binatang bekerja sama sementara boneka simbol kelas tinggi menahan serangan boneka jiwa darah dengan tubuhnya dari waktu ke waktu. Untuk sementara waktu, pertempuran di gua itu menemui jalan buntu. Namun, Lindong tahu di dalam hatinya bahwa kebuntuan ini akan segera runtuh dengan cepat, karena saat pertempuran berkecamuk, kekuatan wayang jiwa darah meningkat dengan cepat. Jika ini terus berlanjut, mereka hanya akan semakin lemah sehingga lebih sulit untuk bersaing. Bang! Seperti yang diharapkan Lindong, kebuntuan tidak berlangsung lama. Aura jahat dari Blood Soul Puppet tiba-tiba meletus, rantai logam menari saat mereka dengan cepat menabrak tubuh Little Flame dan tubuh simbol Puppet kelas tinggi, kekuatan menakutkan langsung meniup mereka. Cah! Setelah meniup kembali Little Flame dan simbol Puppet, cahaya darah di mata Blood Soul Puppet meningkat saat cakar darahnya yang tajam menusuk jantung Lindong. Praktis mustahil untuk menghindari kecepatan seperti itu. Marten kecil. Kecepatan serangan Blood Soul Puppet begitu cepat sehingga akan menyebabkan kedinginan di hati seseorang. Bahkan Lindong hanya bisa samar-samar melihat kilatan lampu merah di matanya, dan hanya bisa mengaum. Akankah dia benar-benar mati di sini kali ini? Desir. Cahaya darah di pupil Lindong dengan cepat membesar, namun, saat Lindong merasakan hawa dingin di kulitnya, cahaya putih susu yang kaya tiba-tiba turun dari langit, seperti gelembung saat membungkus boneka jiwa darah di dalamnya. Simbol kuno aneh yang tak terhitung jumlahnya berkedip di permukaan gelembung. Bang bang bang. Di dalam gelembung, wayang jiwa darah menyerang dengan gila-gilaan, tetapi gelembung yang tampaknya lemah itu tidak bergerak sama sekali. Sebaliknya, itu terus melayang ke atas sebelum perlahan-lahan meremas ke dalam bola cahaya putih di bawah tatapan lega Lindong. Cahaya putih berangsur-angsur menghilang, berubah menjadi jimat batu pada akhirnya saat melayang turun dan mendarat di tangan Lindong. Bersambung, terima kasih sudah menonton filmnya sampai dengan selesai, bantu subscribe dan like ya, oke sampai jumpa.